kesepakatan dari divisi sendiri gimana bang? Karena ini udah murah. Intinya sih kalau donatur ya selama memang untuk tujuan yang tidak diingin oleh donatur adalah tidak transparannya, tidak ada pertanggungjawaban itu aja. Dan lebih diutamakan kalau memang harus diobati biasanya tidak ada masalah. Tinggal kita cari tentang tersangkut mana, misalnya digugat sekian ratus juta, yang dipertanggungjawabkan sekian ratus, yang masih sisa untuk dipergunakan silakan. Yang penting terbuka aja, kita nggak ada masalah. Ya, jadi gini ya, memang kami sebagai kuasa donatur pada tahap ini sudah melakukan gugatan ke berbagai pihak ya. Namun demikian, ini tidak menutup kemungkinan apabila memang hal-hal yang kita sepakati di dalam nanti selain ini bisa dapat terpenuhi. Tujuannya cuma satu, ya. Bagaimana kita bisa melakukan satu hal yang lebih baik untuk Agus ini, ya. Itu yang paling penting. Tentu kalau bicara masalah apa yang saat ini sedang berkembang lebih luar tentang bagaimana masalah donasi segala macam. Nah, kami sebagai pihak donatur, ya, berdasarkan Permen Sos itu pasal 23, memang kami berfungsi untuk mengawasi uang itu kemana. Kalau uangnya nanti sudah dijelaskan seperti arahan Pak Mensos, memang harus diserahkan ke Agus, ya asal ini menjadi satu solusi yang terbaik, apa masalahnya? Kita donatur nggak mengharapkan uang itu kembali ke donatur. Kita mau ini supaya terkontrol dengan baik, karena kami juga nggak tahu uang itu di mana, gitu kan. Gitu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, persoalan Agus ini bisa selesai, dan kita mengapresiasi lah ya, lawyer-lawyer yang udah mampu untuk memperjuangkan nama baik, apalagi Agus ini nggak gampang. Kita dapat melihat tadi ya, 2 kali dia menyatakan secara mental. Persoalan donasi nomor sekian. Saya hanya berempati sekali ketika Agus ini menyatakan secara mental dia terganggu dan naik turun. Coba teman-teman bayangkan. Makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, sudahlah. Ini kita coba bagaimana menghargai kondisi Agus ini adalah kondisi orang yang tertekan secara psikologis. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi langkah yang baik gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Barat ada Agus mentalnya nggak sih ke dokter? Iya, ini kan ditanggung jawab Menteri Sosial kemarin untuk rehabilitasi mental lagi. Nanti dia akan dibawa dan diprioritaskan. Terus ke Singapura sendiri jadi nggak dari berikutnya? Ya tergantung Agus. Kalau kalau Agusnya ikhlas tutup mata jahit, ya mungkin nggak usah ke Singapura. Tapi kalau dia masih mau ingin coba, ya nggak ada masalah, kan uangnya ada. Bukan jalan-jalan ini. Intinya tergantung Agus ya, Pak. Tidak tergantung Agus. Jadi ada kelegaan ya dari. Kalau perlu wakil dari donatur ikut juga kita kan. Tapi bayar masing-masing ya, dia moderator. Untuk melakukan fungsi kontrol ya. Bang Alvin, ini untuk memperjelas laporan somasi terhadap Tenovi berarti lanjut ya, Bang Alvin, atau seperti apa? Terhadap Tenovi dan Koko Cimot lanjut, karena ini bukan urusan dengan uang donasi, ini hal yang berbeda Pak. Ya Ibu, ini hal yang berbeda, ini bukan urusan dengan uang donasi. Uang donasi Bang Farhad sudah berhasil close, tapi saya mau menciptakan internet yang bersih dari ujaran kebencian terhadap SARA, itu 2 yang berbeda. Tapi Bang Alvin kayak membuka lagi sisi itu menghambat dan damai. Enggak, karena yang berdamai kan Bang Farhad dan Novi itu. LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah bicara apa-apa. Jadi belum, gimana mau damai, ketemu aja belum. Oh ya silakan, itu pengobatan saya tidak akan mengganggu. Situ. Kalau kan kemarin juga sempat cuci darah gitu. Ya. Kira bisa katanya semangatnya untuk Agus gimana? Ya saya melihat demi kemanusiaan ya Pak ya. Saya jujur punya ngomong, nanganin perkara Agus ini bukan hanya nggak ada uang, tapi juga diserang dari mana-mana. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan. Sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang di bawah umur. Ya jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Cobalah netizen ya, jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah. Nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Karena kalau itu dilakukan maka apalah jadinya kita Indonesia bukan lagi negara santun. Jadi kesehatan tetap bilang Tetap. manusia ya. Tetap, ini saya juga lagi sakit di sini, saya susah berdiri karena asam urat saya tinggi, tapi tetap saya datang demi Agus karena saya tahu dari beberapa pihak yang datang. Terus uang itu kembali kemana itu mestinya ya, karena kalau saya lihat kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya harus dibedakan antara hukum dan etika. Ya, secara hukum tidak benar. Jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya. Misalnya orang dikasih duit
harusnya terima kasih, tapi ada yang kasih duit melongos malah bilang dikit amat sih lu ngasihnya, kan itu nggak etika, tapi nggak melawan hukum gitu loh. Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Terakhir Bang, mungkin harapan Abang gitu, maksudnya kan ini udah pada berdamai gitu ya, Iya. tapi kan Abang somasi tetap berlanjut. Iya. Gimana Abang pengen somasi berlanjut dan berlanjut ke laporan kah? Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Ini perbedaannya. Bang, berarti jadwal dari Kemensos belum ada Bang untuk pertemuan? Jadwal Kemensos nanti berikutnya kan akan dipertemukan lagi untuk dibikin draft kan. Nah kalau itu udah ada ya udah berarti sudah deal. Berarti urusan Farhad Abbas saling melapor di Polda 369 dan lain-lain itu dia dicabut di situ. Kalau saya punya gampang kok, saya masih somasi. Belum laporan polisi ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten selesai di situ. Jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu-ganggu anak saya ya kan. Pengembalian dana Agus karena memang yang diperjuangkan oleh Bang Farhad ke situ dengan laporan polisi juga di Polda. Beda dengan saya. Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Sarah, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabar Eskrim dan Kadipropam untuk tindak lanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabar Eskrim juga sudah hubungi saya. Kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap Sarah. Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ambil beberapa informasi dari Mabes ya, sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes Polri, diberikan ke Dinsos di situ. Dan saya meminta kepada Listio Sigit di sini untuk dibuka kembali penyidikannya, karena itu belum dihentikan, belum ada SP3 Bang ya. Jadi kalau dibilang sudah selesai, itu belum selesai. Diduga ada oknum dan Kapolri bilang dia akan mengerahkan Kadipropam di sini ya, Kadipropam untuk menindaklanjuti. Ini WA-nya ya.